Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Forward in association with. Halo, selamat berjumpa kembali. Saya Frida Litwina dan Anda menyaksikan program Indonesia Forward. Wawancara khusus bersama Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara PLN, Darmawan Prasojo. Jelang KTT G20, Kementerian BUMN menyelenggarakan State Owned Enterprise International Conference tanggal 17 hingga 18 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali. Di mana event ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan BUMN untuk bertemu dan berbagi pengalaman dalam mengelola BUMN. Salah satunya dalam hal transisi energi. Apakah transisi energi itu? Transisi energi adalah suatu proses untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan penggunaan energi bersih menuju net zero emission. PLN sebagai salah satu perusahaan yang masih menggunakan bahan bakar berdasar fosil tentunya menghadapi tantangan yang cukup berat dalam hal ini. Apa saja upaya yang dilakukan PLN untuk menghadapi isu ini? Kita akan berbincang dengan Presiden Direktur atau Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo. Ya, dan sudah bersama saya Direktur Utama PLN, Bapak Darmawan Prasojo. Pak Darmo, terima kasih Pak atas waktunya bersama CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Frida, terima kasih para pemirsa CNN, semoga sehat semuanya. Baik. Pak Darmo, apa yang disampaikan oleh PLN dalam konferensi kali ini Pak? Dalam konvensi kali ini bahwa ini adalah suatu upaya kolaborasi. Kenapa? Karena bumi memanas. The earth is warming. Dan di sini ada suatu faktor yaitu emisi gas rumah kaca. Nah, maka dalam konvensi State Owned Enterprise Internasional ini adalah bagaimana kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut gitu. Kenapa? Karena generasi masa mendatang itu harus punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. Dan dalam hal ini tadi dalam diskusi panelnya we announce that PLN is fully committed exactly to do so. Itu bukan hanya karena perjanjian internasional, bukan hanya karena suatu kebijakan. Memang betul itu ada, tetapi itu adalah bentuk kepedulian kita bagi bumi dan juga generasi masa mendatang, dan we are fully committed exactly to do so. Namun PLN sendiri kan sampai saat ini masih menggunakan bahan bakar yang sumbernya dari fosil. Bagaimana kemudian langkah-langkah yang diambil PLN untuk mendukung proses transmisi energi ini, Pak? Jadi yang kita announce itu adalah the journey has just begun. Jadi transisi kita mulai. Nah, setahun yang lalu ada di RUPTL, National Electricity Planning, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Nah, itu pembahasan antara pemerintah dengan kami semuanya. Kami punya kesepakatan. Dan pemerintah juga menyampaikan arahan dari Bapak Presiden, dari Pak Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menko Coordinating Minister of Maritime Investment. Kita dalam satu itu kesepahaman bahwa kita harus melakukan action. Gitu. Nah, pada waktu itu maka dalam RUPTL PLTU batubara yang tadinya 2 gigawatt kita hapus. Gitu. Kemudian ditambah ada 1,1 gigawatt PLTU batubara dalam RUPTL, dalam planning kita gantikan dengan energi baru terbarukan. Kemudian ada juga 880 megawatt pembangkit listrik berbasis pada batubara digantikan dengan gas. Kenapa itu dilakukan? Ya bagaimana memberi ruang bagi agar energi baru terbarukan bisa masuk ke dalam ekosistem. Apakah itu sudah cukup? Dalam perencanaan itu ternyata belum cukup. Maka kita lebih agresif lagi dari penambahan pembangkit antara tahun 2021 sampai 2030 51,6% atau 20,9 gigawattnya berasal dari energi baru terbarukan gitu. Apakah itu sudah cukup? Masih belum cukup juga. Bahwa emisi kelistrikan saat ini sekitar 240 juta ton. Kalau kita tidak melakukan tindakan apapun, maka di tahun 2060 akan meningkat menjadi
sekitar 920 juta ton atau 1 miliar ton. Dan kita tidak akan membiarkan ini untuk terjadi. Maka dibuatkanlah peta bagaimana yang tadinya emisi di tahun 2060 920 juta ton bisa diturunkan menjadi zero, dan itulah namanya carbon netral di tahun 2060. Dan kita melakukan ini semuanya demi generasi masa depan, dan itu adalah refleksi dari hati yang paling dalam dari semua di sini stakeholders ekosistem di sektor ketenaga listrikan. Dan itu semua tercakup dalam roadmap yang dibuat oleh PLN untuk menuju net zero emission tentunya, Dibuat Pak, oleh ya? pemerintah, Dibuat oleh pemerintah dengan dengan PLN. Jadi kami ini dalam satu tim, bahwa kebijakan ada di tangan Bapak Presiden, ada di kementerian, kemudian dengan PLN, kita di sini adalah dalam satu tim. PLN saat ini sedang menghadapi kelebihan pasokan listrik. Apakah ini bisa menyebabkan stagnasi dalam transisi energi? Kita akan temukan jawabannya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. In association with In association with Kalau tidak salah Pak, PLN saat ini sedang mengalami sedikit kelebihan pasokan listrik ya Pak ya. Bisa dijelaskan mungkin apa penyebabnya dan apa yang akan dilakukan untuk menyebabkan stagnasi transisi energi ini Pak? Jadi kami memang menghadapi kondisi oversupply gitu. Tetapi juga kita harus melihat bukan hanya jangka pendek gitu. Jangka pendek kita juga melakukan suatu langkah-langkah untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Kami bisa menambah dari captive market yang tadinya menggunakan pembangkit swasta, kemudian juga saat ini sudah mulai masuk ke dalam ekosistemnya PLN. Kami juga melakukan suatu non-organic demand, kita melakukan agriculture, lifestyle, electrification, kemudian juga ada transportasi yang berbasis pada listrik, baik itu mobil listrik, baterai motor listrik. Kemudian juga ada non-organic demand yang kemudian kami itu. Semuanya kami kelola, kemudian juga termasuk kami juga bernegosiasi dengan pembangkit listrik swasta juga untuk menurunkan tingkat dari produksinya, kemudian juga bagaimana kita menunda masuknya mereka masuk ke dalam ini. Jadi kami melakukan holistic approach, tetapi kita harus melihat juga dalam jangka menengah, jangka panjang. Saat ini sektor ketenaga listrikan adalah sekitar 250 sampai 300 terawatt hour. Di tahun 2060 akan meningkat menjadi 1.800 terawatt hour. Jadi peningkatannya luar biasa. Nah, untuk itu kami sudah melakukan moratorium pembangunan dari pembangkit listrik berbasis pada batu bara. Itu sudah ada juga di Perpres energi baru terbarukan yang baru saja dirilis, bahwa PLN tidak ada lagi untuk membangun dari pembangkit listrik berbasis batu bara. Nah, additional demand-nya yang sangat besar itu akan berbasis pada energi baru terbarukan. Coba bayangkan dari 300 terawatt hour menjadi 1.800 terawatt hour. Ada peningkatan sekitar 200 sampai 220 gigawatt additional capacity, dan itu berbasis dominasinya adalah energi baru terbarukan. Dan tentu saja ini adalah suatu opportunity bahwa in the future incremental demand growth, pertumbuhan demand yang baru akan dipenuhi dengan energi baru terbarukan. Itulah suatu ruang yang luar biasa bahwa ini bertransisi. Tetapi juga dalam proses itu, this is once in a lifetime opportunity. Bagaimana dalam proses penambahan kapasitas, bagaimana dalam proses mengekspansi infrastruktur ketenaga listrikan yang berbasis pada green strategy. Ini ada namanya national capacity building, ada namanya transfer of technology, ada namanya local content. Dalam hal ini tentu saja akan ada akselerasi dari pertumbuhan ekonomi, job creation, dan juga meningkatkan prosperity. Inilah yang kita sebut dengan just transition, just and affordable transition, bahwa transisi ini itu akan fair, bahwa ini adalah bagaimana kesempatan bagi bangsa ini untuk mengambil alih masa depannya di tangan kekuatan sendiri. Dan tentu itu semua memerlukan biaya. Seberapa besar sebenarnya investasi yang diperlukan Pak untuk mencapai tujuan-tujuan tadi net zero emission di tahun 2060 misalnya? Kita berbicara juga
mengenai early retirement dari coal fire power plants. Jadi memang ada PLTU yang kita masukkan ke dalam program untuk pensiun dini, gitu. Dan ini membutuhkan biaya yang cukup besar karena ini masih adalah aset yang masih produktif. Tidak mungkin kita mempensiunkan aset yang masih produktif, asetnya negara. Nah, untuk itu ini adalah suatu global climate change. Ini adalah masalah global. Emisi 1 ton karbon di Jakarta maupun di Kendari maupun di Tokyo maupun di Paris maupun Washington DC dampaknya sama, damage-nya sama. Nah, untuk itu ini haruslah menjadi bagian dari global effort. We not going to be able to face this challenge alone. Ini harus penuh dengan kolaborasi. Nah, untuk itulah ini memerlukan kolaborasi global. Nah, untuk pensiun dini dari pembangkit dari batu bara ini juga memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Jadi saat ini sudah ada 6,7 gigawatt, itu 3,2 gigawattnya adalah pensiun secara alami, 3,7 gigawatt itu bergantung nanti pada suatu bantuan internasional, baik itu funding maupun teknologi. Kemudian ditambah lagi karena akan ada penambahan kapasitas yang sangat besar antara sekarang sampai 2060 sekitar 220 gigawatt. Itu kalau kita berbicara renewable energy, investasinya di awal. Sedangkan biaya fuel cost-nya itu sangat murah sekali atau hampir tidak ada. Tapi capex-nya sangat tinggi. Berbeda dengan pembangkit listrik berbasis batu bara, capex-nya itu menengah, tapi biaya fuel cost-nya agak cukup tinggi. Atau juga gas juga demikian. Maka untuk pembangkit listrik berbasis batu bara itu investasinya bersifat front-loaded investment. Early phase investment. Jadi investasinya di depan semuanya, sedangkan biaya operasionalnya jauh lebih murah. Maka di sini dibutuhkan sekitar 500 sampai 600 billion US dollars. Additional, ya, 500-600 billion US dollars, miliar US dollars dari tahun ini 2022 sampai tahun 2060. Jadi sekitar 40 tahun dalam hal itu. Nah, untuk itulah kami juga sudah membangun namanya Green Financing Framework. Jadi kami juga membangun bagaimana ada blended finance yang berbasis pada green finance, yang artinya cost of fund-nya menjadi sangat murah. Itu baik itu yang komersial, baik itu yang bilateral, multilateral, itu concessional financing, kemudian juga ada filantropi, semuanya kami dalam blended. Kami juga sudah menyiapkan mekanisme untuk green bond. Misalnya untuk conventional financing, conventional global bond, itu proceeds-nya bisa digunakan untuk general purpose, tetapi untuk green bond itu akan di-marking khusus membiayai proyek-proyek yang bersifat green project. Kemudian di situ ada monitoring, ada tracking, kemudian ada reporting dan lain. Jadi kami membangun suatu sistem digital keuangan yang betul-betul membuat PLN siap untuk menghadapi tantangan seperti ini. Target net zero emission membutuhkan teknologi-teknologi baru. Apa saja upaya yang dilakukan oleh PLN untuk beradaptasi? Kita temukan jawabannya setelah jeda berikut ini. In association with Dari segi teknologi sendiri itu Pak, untuk mencapai tujuan-tujuan tadi tentunya diperlukan teknologi-teknologi yang baru untuk mempercepat proses transisi energi tersebut. Apa yang akan diadopsi oleh PLN? Nah, memang betul Mbak Frida, kita melihat misalnya solar. Di tahun 2015 pada waktu kita lelang biayanya 27 sen. Tahun 2017 kita lelang turun menjadi 10 sen. Saat ini kita lelang sekitar 4-5 sen. Nah, untuk wind misalnya dulu 13 sen. Kita lelang lagi saat ini sudah mendekati 6 sen. Nah, artinya apa? Bahwa dulu memang kalau ingin energi murah itu kotor. Energi bersih mahal. Nah, kalau kita menggunakan energi bersih yang mahal tentu saja kita bisa ekspansi. Of course we can expand. Kita akan melakukan ekspansi tetapi akan memberatkan namanya tarif listrik, akan memberatkan APBN, subsidi kompensasi akan meningkat. Nah, apakah ini sustainable? Tentu saja tidak akan sustainable. Maka humankind innovate.
kebudayaan manusia ini berinovasi dan PLN menjadi bagian kekuatan itu. Kita team up bahwa kita berkolaborasi secara internasional. Itu baik dari sudut pandang strategi, itu baik dari policy, baik dari teknologi, baik dari inovasi, dari investasi. Dan ini semua kita kelihatan sekali bahwa dalam proses inilah kita membangun suatu iklim ekosistem yang kondusif untuk berkolaborasi, ekosistem yang kondusif untuk berinovasi, ekosistem yang kondusif untuk berinvestasi, sehingga dalam hal ini renewable energy bisa menjadi lebih kompetitif. Nah, coba bayangkan kemarin murah, kotor. Kalau mau bersih mahal, kita ubah. Kalau pengen energi bersih, ya murah. Tentu saja di mana renewable energy bisa berkompetisi dengan fossil fuel, baik secara sistem, keandalan sistemnya, secara ekonomi, secara komersial. Nah, inilah the way we move forward, kita berkolaborasi. We not going to be able to face this problem alone. Kita harus mampu menghadapi tantangan ini dengan berkolaborasi. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Darmo atas waktunya bersama CNN Indonesia. Semoga PLN dapat terus menjadi salah satu pemimpin untuk mencapai tujuan net zero emission di tahun-tahun ke depannya, Pak. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, demikianlah bincang-bincang kami dengan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara PLN, Darmawan Prasojo. Semoga perbincangan kami bermanfaat bagi Anda. Saya Frida Litwina, undur diri dulu. Sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Indonesia Forward in association with